Mungkin ada sebagian yang mengatakan, Ustaz, anak udah berdoa berulang kali tapi nggak dikabulkan. Coba lihat kenapa nggak dikabulkan. Allah nggak mungkin ingkar janji, nggak mungkin. Jadi kalau ada yang merasa anak ini, Ustaz, bertahun-tahun hidup kok nggak ada perubahan di diri anak, anak sudah berdoa, anak sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ana cari waktu-waktu mustajab. Kapan waktu mustajab? Antara azan dan qomat. Sepertiga malam akhir. Ya Allah. Kemudian nih sore hari Jumat. Sebelum matahari terbenam nih jemaah, habis asar, itu kata Nabi SAW, inna fi yaumil jum'ati la sa'ah. Ada waktu di hari Jumat, tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah Azza wa Jal melainkan Allah kabulkan doa. Tapi banyak di antara kita mungkin yang merasa, ana sudah berdoa Ustaz, tapi kok kayaknya belum dikabulkan. Masalahnya di mana? Masalahnya di kita. Yang pertama, kadangkala kita masih makan haram. Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u, orang ketika itu tidak peduli lagi min aina iktasabahu, dia nggak tahu lagi harta dapat dari mana, nggak ngurus dia. Amin halalin amin haram, nggak peduli dia dari halal haram, yang penting anak syukur, yang penting anak kerja. Akan datang satu masa seperti itu. Padahal Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram. Nih Rasul SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para utusan Allah, agar mereka makan yang halal dan beramal soleh. Lalu beliau menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbar. Seorang yang melakukan perjalanan panjang. Orang kalau musafir dulu jemaah, bagaimana kondisinya? Bajunya itu Allah udah berdebu, bercampur dengan keringat. Wajahnya berdebu bercampur dengan keringat. Rambutnya jangan ditanya. Dia mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Dia panggil Allah dengan namanya Rabb, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini. Dia memohon kepada Allah sesuatu. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, yaitu makan haram. Wa mashrabu haram, minumnya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan dari yang haram, yang dipakai juga haram. Fa anna yustajab lah, gimana mau dikabulkan doa dia? Maka tolong perhatikan. Ini yang pertama. Ada sesuatu yang membuat doa itu tidak dikabulkan. Yang kedua, antum nggak yakin ketika berdoa. Banyak orang doanya itu nyoba aja. Iyalah, tak coba ya, anak mau doa. Iyalah, nggak seperti itu. Nabi SAW mengatakan, la yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai, yang lupa, nggak serius doanya. Nabi juga menekankan sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan, yakin. Ini yang namanya optimis dalam berdoa. Sungguh-sungguh
husnudzon sama Allah. Kita tuh kadang-kala kayaknya nggak dikabulkan gitu loh. Anak ini sudah 3 tahun doa. Ada nggak yang kayak gitu coba? Antum lihat Nabi Zakaria, dari mulai muda zuat kepingin punya anak, terus berdoa. Lewat umur 30 tahun berdoa, lewat umur 40 tahun harimnya nggak punya anak, berdoa. Sampai umur 50 tahun harimnya nggak punya anak, terus berdoa. Umurnya 60 tahun berdoa, umurnya 70 tahun berdoa, umurnya 80 tahun, 90 tahun, dikatakan sampai 100 tahun beliau terus berdoa mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah merasa sengsara dengan berdoa memohon kepadamu ya Allah. Nggak pernah aku merasa sengsara. Antum kira-kira kalau umur 50 tahun nggak dikasih anak, harimnya sudah 45, kira-kira menurut antum gimana? Kayaknya nggak mungkin. Ya, kita sering pakai akal kita, lupa dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla Nabi Zakaria. Tidak dikasih anak dalam jangka waktu yang panjang, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa. Karena semua yang diminta sama hamba itu pasti dikasih 1 dari 3 hal. Yang pertama, yang dipinta dikasih. Minta anak, dikasih anak. Yang kedua, Allah tahu orang ini kalau dikasih anak berbahaya buat dia, maka ditahan itu anak, tapi dia dipalingkan dari musibah yang lebih besar atau yang setara dengan doa dia. Yang ketiga, Allah kasih yang lebih baik dari hal itu. Apa? Pahala di akhirat. Makanya ketika Rasul SAW menyampaikan hal itu, apa kata para sahabat? Idzan nukfir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa nih. Kalau ternyata nggak ada ruginya doa aja. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah akan kasih lebih banyak buat kalian. Maka itu yang kadang-kala hilang dari diri kita, keyakinan sama kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ini ada cerita seorang syekh di Saudi. Ada seorang yang di PHK dari tempat kerjanya. Akhirnya dia ngelamar pekerjaan. Ngelamar pekerjaan, dia cari tempat-tempat yang punya kenalan. Dia minta tolong fulan, ana mau cari syugulan, itu kan punya kenalan di tempat ini, bisa bantu kita. Ya insya Allah. Ngomong sama fulan sampai 3-4 bulan. Suatu hari ketemu sama seorang syekh. Dilihat wajahnya cemberut ya. Antum lihat orang kalau punya utang itu wajahnya kelihatan coba. Aduh fulan ada. Di sini kira-kira yang punya utang yang mana coba? Antum kelihatan wajah-wajah yang susah, pura-pura ketawa tapi terpaksa dia. Nah, kelihatan orang itu susah. Lalu dia cerita, Syekh, ana ini lagi, ana sudah menghubungi fulan, dia punya lobby, tapi ana tunggu sampai saat ini belum ada jawaban. Dia ngelobi seseorang tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Dia minta tolong sama fulan tapi sampai saat ini fulan juga belum kasih jawaban. Subhanallah. Akhirnya syaitan ngomong, kenapa engkau gak ketuk pintu Allah Azza wa Jalla? Cobalah sepertiga malam kau jangan tidur. Sepertiga malam akhir bangun, sholli, minta sama Allah. Subhanallah. Malam hari itu dia sholli, sholat, besok paginya dia keluar rumah. Pokoknya dia tiap pagi minta izin sama harimnya, ana mau cari kerjaan. Keluar dari rumahnya naik sayaro, naik mobil dia. Dilihat di sebelah kanannya itu ada kantor pemerintahan atau kantor apa. Dia ngeliat, kenapa anak kok nggak nyoba di sini? Dia nyoba di tempat yang jauh karena dia punya kenalan.
Dia pikir punya kenalan aja belum tentu bisa. Apalagi anak tidak punya kenalan siapa-siapa di tempat ini. Tapi hati kecil dia ketika itu nyuruh dia berhenti di tempat ini. Cobalah. Masya Allah. Dia turun dari seronya, tanya ke resepsionis, ada lowongan kerja nggak? Oh, kata dia, ada, kata dia. Supaya ini nggak kenal jamaah, nggak kenal sama sekali sama dia. Coba ente naik ke atas, kata dia. Dia naik ke atas, assalamualaikum, ngobrol sama bosnya di sana. Nggak lama dia ngobrol langsung ditawari, oh kita ada 2 kerjaan, kata dia. Ente tinggal pilih, ini sama itu. Dia sampai bingung, begitu mudahnya buat dia. Bulanan dia nunggu dari fulan, dia minta tolong fulan. Tapi hari itu dia nggak punya kenalan siapa-siapa. Masya Allah, dikasih kerjaan, disuruh milih dekat sama bednya, dekat sama rumahnya jamaah. 3 hari kemudian dia ketemu sama syekh itu. Kata syekh, lihat, oh ente wajahnya kok lain sekarang ini. Ada apa ente? Cerita dia. Ini loh kekuatan doa. Yang kadang kala kita kurang di sana. Coba lihat para nabi nggak berhenti berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam sama juga, nggak dikasih anak. Apakah berhenti berdoa? Terus berdoa sampai akhirnya punya anak Ismail. Itu harimnya Nabi Ibrahim, kesian ngelihat Nabi Ibrahim sudah tua dan terus berdoa minta anak, dan si istri tahu anak sudah mandul. Akhirnya dia punya budak Hajar, itu diberikan kepada Nabi Ibrahim, dizuat sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Puluhan tahun nunggu anak, dikasih anak ya. Apa yang terjadi? Nggak boleh ngelihat anaknya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim bawa anaknya Ismail bersama istrinya kemana? Ke Mekah. Lihat ujiannya para nabi. Jadi kalau ada orang yang merasa, ya Allah Ustaz berat bala ana ujian ana, la asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya itu para nabi. Bukan kayak kita-kita jemaah. Para nabi yang paling berat cobaan. Bertahun-tahun gak dikasih anak, diuji. Beliau gak pernah mengatakan, aku nih nabi, kenapa kok gak dikabulkan? Gak ada. Dia yakin Allah akan kasih. Dikasih anak, keluar tuh Nabi Ismail, suruh taruh di Mekah. Taruh di Mekah, gak ada apa-apa di Mekah. Itu Nabi Ismail dibawa sama Hajar, dikasih 1 wadah kurma, dikasih 1 tempat air, ditinggal sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana istri seorang nabi? Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan kendaraannya, diikutin sama Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna. Ibrahim, kau titipkan kita kepada siapa di tempat ini? Nggak ada siapa-siapa di situ. Nabi Ibrahim nggak noleh, terus jalan Nabi Ibrahim. Diikutin sama Hajar. Ya Ibrahim, ila man takiluna. Dititipkan kepada siapa kita ini? Diam. Nabi Ibrahim nggak menjawab. Yang terakhir, perempuan ini, Hajar ini berpikir mungkin pertanyaan ana salah. Dirubah pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang nyuruhmu melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim, naam. Iya. Apa kata Hajar? Pergi ke sana. Allah tidak akan melantarkan kita. Lihat keyakinan seperti ini. Bisa nggak kita sampai ke titik keyakinan bahwasanya Allah tidak akan melantarkan kita? Kalau bicara rizki, selama masih ada jatah umur kita di muka bumi ini, rizki akan datang. Antum kepalanya masih bisa goyang-goyang, masih ada rizki.
Diuji seperti itu Nabi Ibrahim. Sebelumnya, bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Dilemparkan ke api. Bayangkan, ditelanjangi sama kaumnya. Nggak mudah, jangan masuk surga itu nggak mudah. Kita hanu jelis, senden makan pisang, makan anggur, gesa-gesa sana sini. Mungkin dengan cara seperti itu kita masuk surga. Pulang regu, tidur pagi, kerja lagi cari fulus, terus seperti itu. Makanya Allah tegur para sahabat Nabi. Setelah 13 tahun di kota Mekah, masuk ke kota Madinah, nggak berhenti ujian buat mereka. Bahkan Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian ngira kalian bisa masuk surga? Kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Tuh Nabi Ibrahim dibawa, diarak sama kaumnya, ditelanjangin, dilemparkan ke api. Ketika dalam perjalanan dari alat pelontar menuju ke api, datang malaikat Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, alaka ilayya haja. Ibrahim, kamu punya perlu sama aku. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau sama kamu aku nggak ada perlu. Amma ilallahi fada'an. Tapi kalau sama Allah, sekarang aku perlu sama Allah. Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, cukup Allah. Makanya ketika ada seorang yang berdoa mengatakan, nih bagaimana munajat seorang hamba ya, ketika dia berkata laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Ya Allah, andai kata engkau itu manis dan kehidupan ini pahit, ya Allah, aku nggak peduli ya Allah. Andai kata engkau ridha dan semua manusia yang ada di muka bumi ini benci sama aku, ya Allah, aku nggak peduli sama mereka. Laital ladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharab. Ya Allah, andai kata hubunganku dengan engkau itu baik, makmur, terjaga, dan hubunganku dengan manusia rusak, aku nggak peduli ya Allah. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Kalau benar cintamu ya Allah, semuanya jadi gampang. Semua yang ada di muka bumi ini tanah dan akan kembali menjadi tanah.